Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perkara yang dilaksanakan umat Islam ketika setelah adanya keputusan masuknya tanggal 1 Syawal di setiap akhir Ramadan adalah mengumandangkan takbir di berbagai tempat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Takbir tidak hanya dikumandangkan di tempat-tempat ibadah sebagaimana masjid atau mushola, tapi juga dikumandangkan di jalanan serta tempat-tempat umum yang lain. Lalu, apa sebenarnya hukum mengumandangkan takbir atau takbiran di malam Hari Raya Idul Fitri? Dan apakah ada anjuran mengumandangkan takbir di jalanan serta tempat-tempat umum sebagaimana yang biasa kita lihat? Berikut keterangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu senantiasa bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Berdasarkan redaksi mengagungkan Allah di ayat tersebut, para ulama menyatakan bahwa disyariatkan mengumandangkan takbir di Hari Raya Idul Fitri. Imam Al-Qurtubi tatkala menguraikan ayat di atas menerangkan, berdasar pendapat mayoritas ahli ta'wil, redaksi ayat tersebut bermakna anjuran mengumandangkan takbir di akhir Ramadan, yakni di hari pertama Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Selain ayat tersebut, ulama juga menyatakan dianjurkan mengumandangkan takbir di Hari Raya Idul Fitri berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya dari Abdullah. Kana yakhruju fil aidaini ma'al Fadli bin al-Abbas wa Abdullah bin al-Abbas wa Abdullah wal Abbas wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husain wa Usamah bin Zaid wa Zaid bin Harithah wa Aiman bin Ummi Aiman rafi'an sautahu bitahlil wa takbir fa yakhudhu tariqal haddatin hatta ya'ti al-musalla fa idza faragha raja'a al-haddaina hatta ya'tiya manzilahu. Nabi Muhammad tatkala di 2 hari raya keluar bersama Fadl bin Abbas, Abdullah, Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, Usama bin Zaid, Zaid bin Harithah dan Aiman bin Ummi Aiman, sembari mengeraskan suara dengan bacaan tahlil dan takbir. Beliau melewati jalan para tukang besi sampai di tempat sholat. Ketika selesai, beliau pulang dan melewati tukang sholat sepatu sampai di tempat tinggalnya. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai disyariatkannya mengumandangkan takbir di malam Idul Fitri. Hal ini berkaitan dengan permasalahan waktu mulai dianjurkannya mengumandangkan takbir. Imam Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa takbir dapat dimulai sejak matahari terakhir Ramadan telah tenggelam, sehingga takbir sudah dapat dikumandangkan di malam hari raya. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa takbir dimulai sejak keluar dari rumah dan menuju ke tempat sholat, sehingga mengumandangkan takbir di malam hari raya belum dianjurkan. Dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah redaksi ayat di atas yang berbunyi, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, di mana redaksi tersebut menunjukkan bahwa waktu mengagungkan Allah atau membaca takbir dimulai semenjak sempurnanya bilangan hari puasa Ramadan, di mana kesempurnaan dapat ditemukan dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Itu artinya di malam hari raya sudah dianjurkan mengumandangkan takbir. Mengenai perkara anjuran mengumandangkan takbir di selain tempat ibadah, maka dapat juga diambil kesimpulan dari hadis tersebut. Imam Syafi'i sendiri menyatakan ia menyukai apabila takbir dikumandangkan entah itu secara bersama-sama atau sendirian, saat di rumah maupun bepergian, di rumah-rumah, masjid-masjid, serta pasar-pasar.
Dari berbagai keterangan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa melaksanakan takbir di malam hari raya hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan kesunahan tersebut berlaku ketika dibaca per individu atau masing-masing orang dan tidak terbatas di tempat-tempat ibadah saja. Entah itu sedang berada di jalanan, di rumah, di pasar, di masjid, dimanapun kita berada, asal tidak di tempat yang tidak layak dibuat zikir, kamar mandi misalnya. Bagaimanapun keadaannya, baik dalam keadaan jalan kaki, naik kendaraan, posisi sedang berdiri, duduk maupun tiduran, intinya di semua keadaan yang layak dibuat untuk berzikir. Semuanya boleh dilafalkan bacaan takbir sebagai syiar agama Islam dan bentuk kesunahan menghidupkan malam hari raya. Mengenai kesunahan menghidupkan malam hari raya sebagaimana di dalam hadis, man qama lailatayil idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Artinya, siapa saja yang qiyamul lail pada 2 malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha karena Allah demi mengharap ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati-hati manusia menjadi mati. Nah, kenapa kesunahan ini malah jarang yang mengamalkan? Yang diamalkan hanyalah huru-haranya, ramai-ramai mengikuti takbir keliling dengan berbagai besarnya sound system, bahkan melalui suara MP3 player yang diputar berulang kali dengan ditambahi musik jedak-jeduk mengganggu kenyamanan publik. Itu kenyataannya yang ramai pada masyarakat kita pada saat ini. Memang salah, tapi jangan abaikan bahwa ternyata kita yang sudah paham pun atau bahkan yang sudah mengerti kesunahan tersebut masih saja ogah mengamalkan takbir mursal ini, masih saja belum bisa secara sukarela melantunkannya dalam kondisi apapun. Selain itu, ternyata masih ada kesunahan dalam mengucapkan lafal takbir selain yang sering kita ucapkan. Termasuk bagian dari kesunahan takbir hari raya ini, baik yang mursal dalam keadaan apapun maupun yang muqayyad khusus setelah sholat. Selain melantunkan takbir tadi, ada kesunahan mengiringinya dengan bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syigat atau lafal sholawat yang berlaku dan dinukil oleh Syekh Nawawi Banten adalah sebagai berikut: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala zurriyati Sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Alasannya karena ada ayat wa rafa'na laka dzikrak sebagai bentuk pemuliaannya Allah pada Kanjeng Rasul. Ketika nama Allah disebut, maka nama Kanjeng Rasul pun ikut kesebut juga, semisal ketika dalam azan. Jadi lafal takbir lengkap dengan sholawat adalah sebagai berikut: Nah, sekarang bagaimana kita? Apakah pernah mengamalkan lafal tersebut? Apakah pernah mengamalkan takbir tambah sholawat tersebut? Kita baca syiar takbiran, kemudian kita baca sholawat. Setelah itu kita baca takbir lagi dan kemudian sholawat lagi. Kalau di daerah saya belum pernah mendengar ada takbir keliling yang mengamalkan metode sunnah ini. Namun kedepannya semoga kita bisa mengawali syiar takbir tersebut ditambah dengan sholawat di malam hari raya nanti. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.